Terima kasih masih bersama saya di channel Arifatunisa. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan kelompok dan masyarakat. Ini kajian mengenai kelompok sosial. Kalau dalam pelajaran sosiologi kita mengenal adanya kelompok sosial. Materi mengenai kelompok sosial ini erat kaitannya dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia selain berinteraksi sosial juga membentuk kelompok-kelompok sosial demi memenuhi kepentingan atau tujuannya masing-masing. Gitu. Selanjutnya, berikut ini terdapat pembahasan mengenai pengertian kelompok sosial, fungsi kelompok sosial, ciri kelompok sosial, serta macam-macam kelompok sosial. Jadi, mulai dari pengertian kelompok sosial dulu, bahwa manusia merupakan makhluk individu, namun sekaligus juga makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia hidup tidak akan bisa lepas dari hubungan dengan manusia lain. Dari interaksi inilah terbentuk kelompok-kelompok sosial yang didasari adanya kepentingan bersama. Untuk pengertian kelompok sendiri adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan serta berinteraksi. Sedangkan untuk pengertian kelompok sosial adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki pola perilaku tertentu dan berinteraksi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga di antara mereka itu timbul perasaan bersama serta mempunyai hubungan yang erat. Kumpulan dari individu-individu ini hidup secara bersama dan mempunyai hubungan yang sifatnya timbal balik ya. Selain itu, mereka juga memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Individu yang tergabung dalam kelompok sosial secara umum terdapat kesamaan aktivitas umum, interaksi, dan juga mempunyai perasaan untuk membentuk keseluruhan yang terorganisir. Nah, dari penjabaran di atas yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sosial adalah satu kumpulan individu. Jadi kelompok sosial adalah suatu kumpulan individu yang beraktivitas saling tolong-menolong, berinteraksi satu sama lain, serta memiliki hubungan yang erat secara timbal balik, dan masing-masing individunya harus memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Berkaitan dengan fungsi kelompok sosial, diantaranya meningkatkan semangat dan produktivitas dalam berkelompok, meningkatkan rasa percaya diri karena adanya perasaan mempunyai tempat bernaung, membentuk kerjasama yang baik untuk dapat mengerjakan sebuah tujuan, mempunyai tempat untuk bercerita, berkeluh kesah, dan mencurahkan perasaan atau isi hatinya, menjadi sarana bertukar pikiran dan berdiskusi tentang aneka topik yang hendak dibicarakan bersama, menjadi wadah pemersatu sekalipun individu-individu memiliki perbedaan latar belakang. Kemudian meningkatkan interpersonal skill terutama untuk berinteraksi dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan orang lain atau orang banyak. Selanjutnya berkaitan dengan ciri kelompok sosial. Suatu kumpulan individu dapat disebut sebagai kelompok sosial jika masuk dalam kriteria kelompok sosial. Adapun persyaratannya, jadi ciri-ciri kelompok sosial ini diantaranya terdapat hubungan timbal balik atau feedback antara anggota satu dengan anggota lain dalam satu kelompok itu. Dan masing-masing individu dalam kelompok sosial menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut. Terdapat suatu faktor tertentu yang dimiliki individu-individu dalam kelompok itu, sehingga ikatan yang ada di antara mereka semakin erat. Faktor tersebut dapat berupa nasib yang sama, cita-cita yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, karakteristik fisik yang sama, termasuk juga ideologi politik yang sama. Kemudian terdapat strukturisasi tersendiri dalam ikatan kelompok sosial sehingga masing-masing anggotanya memiliki fungsi, peranan, serta kedudukan hierarkis yang jelas. Kemudian terdapat kaidah-kaidah terkait dengan aktivitas kelompok tersebut dan
Masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya ini mempunyai pola perilaku dan interaksi yang aktif. Kemudian hubungan yang terjalin sudah berlangsung dalam beberapa waktu yang lama. Contoh, sudah bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat itu selama seminggu, sebulan, atau setahun, atau bertahun-tahun gitu. Kemudian eh, ciri kelompok sosial yang lain, kejadian yang menimpa seorang individu mempengaruhi perilaku individu anggota lain, kemudian terdapat pergerakan atau dinamika dalam kelompok itu, terakhir terdapat penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang di dalamnya mengatur interaksi serta kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan tujuan kelompok tersebut. Itu berkaitan dengan ciri kelompok sosial. Berkaitan dengan macam-macam kelompok sosial, ada kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, dan kelompok asosiasi. Untuk kelompok statis, ini adalah kelompok yang bukan organisasi, tidak terdapat hubungan sosial dan kesadaran jenis di antara individu dalam kelompok tersebut. Contoh untuk kelompok statis adalah kelompok penduduk anak dan remaja yang berusia 5-19 tahun di sebuah desa di Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Itu contoh untuk kelompok statis. Kemudian untuk kelompok kemasyarakatan adalah kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan, tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Sedangkan untuk kelompok asosiasi adalah kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Contoh ini kalau kelompok asosiasi ada negara, universitas, atau perusahaan-perusahaan tertentu. Ini kelompok asosiasi. Selanjutnya macam kelompok berdasarkan interaksi sosial. Ini ada kelompok primer, kelompok sekunder, termasuk juga kelompok formal dan kelompok informal. Untuk kelompok primer, ini adalah kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan, atau jika menurut George Human, kelompok primer adalah sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang seringkali berkomunikasi satu dengan yang lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka tanpa perantara. Ini contoh untuk kelompok primer adalah keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Untuk kelompok primer. Sedangkan untuk kelompok sekunder merupakan sekelompok individu yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak terjadi secara langsung ya. Secara berjauhan dan ikatannya kurang erat. Ini untuk kelompok sekunder. Interaksi sosialnya yang tidak secara langsung, berjauhan, dan ikatannya kurang erat, sehingga hubungan ini lebih bersifat objektif. Contoh, partai politik atau himpunan serikat kerja. Selanjutnya berkaitan dengan kelompok formal dan informal. Ya, kalau kelompok formal ini kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan seperti anggaran dasar seperti itu dan anggaran rumah tangga ART, ADART gitu, yang biasanya disebut ADART ya. Kelompok ini mempunyai peranan atau hierarki pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Contoh untuk kelompok formal adalah organisasi mahasiswa, organisasi kepemerintahan, termasuk juga perusahaan yang memiliki ADART. Atau juga bisa kalau untuk kelompok formal ini OSIS. Ya. Selanjutnya untuk kelompok informal. Ini merupakan kelompok yang terbentuknya melalui proses interaksi yang dilakukan berulang kali, terdapat daya tarik dan kebutuhan individu. Nah, individu yang ada dalam kelompok ini biasanya tidak mempunyai strukturisasi dan peran yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut.
tugas masing-masing individu hanya dibagi berdasar pada rasa kekeluargaan dan perasaan simpati. Contoh untuk kelompok informal adalah kelompok arisan ibu-ibu atau persatuan ibu-ibu rumah tangga eh, di desa Jombor gitu mungkin ya. Persatuan ibu-ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya untuk macam kelompok sosial berdasarkan ikatan dalam kelompok ya. Ada paguyuban dan patembayan. Istilah ini saya yakin teman-teman semua tidak asing lagi dengan istilah paguyuban dan patembayan. Paguyuban juga dikenal sebagai Gemeinschaft. Ini adalah kelompok sosial yang terdapat ikatan erat dan harmonis ya di antara anggotanya. Mereka memiliki ikatan batin dan hubungan yang berlangsung ini bersifat informal. Contoh untuk paguyuban ya. Ini ada ikatan kumpulan mahasiswa yang berasal dari kota Jember, jadi dari kota yang sama. Ikatan atau kumpulan mahasiswa yang berasal dari Pacitan, ya. Kemudian ada RT, ada RW, ada partai politik berlatar belakang agama yang sama. Kemudian patembayan. Untuk patembayan ini istilah lainnya adalah Gesellschaft. Ini kelompok sosial atau kelompok publik yang hanya bersifat sementara dan semu. Bentuk kelompok ini lebih sering terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian berdasar pada ikatan timbal balik. Contoh untuk patembayan ini ikatan antar pedagang atau bisa juga organisasi dalam sebuah industri maupun pabrik. Itu untuk paguyuban dan patembayan. Selanjutnya, macam kelompok sosial berdasarkan hubungan antar individu. Ada kelompok primer atau primary group sama kelompok sekunder, secondary group. Untuk kelompok primer, merupakan kelompok sosial yang para anggotanya mempunyai perasaan kebersamaan dan saling mengenal dekat, akrab, erat, dan intensif. Anggota kelompok sering bertatap muka dan berdialog sehingga lebih akrab layaknya keluarga. Ini. Kelompok primer tidak mengenal pembagian tugas secara terpaksa ya, sehingga pembagian peranan dan tugas dibagi berdasar pada rasa sukarela, simpati, dan kekeluargaan. Contoh RT, RW, atau bisa juga anggota kelas mahasiswa. Untuk kelompok sekunder atau secondary group, merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat kepentingan yang sama sehingga kerjasama didasarkan pada hitungan untung dan rugi. Anggota kelompok sekunder ini menerima dan membagikan tugas berdasar keahliannya serta mereka dituntut untuk kerja secara maksimal agar dapat mencapai target bersama. Ini contohnya partai politik atau kumpulan organisasi seprofesi.